Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim, satu Afrika Selatan, yang satu lagi di Tajikistan. Emil Audero mengalami cedera hanya 1 pekan sebelum agenda timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang was-was menanti perkembangan cedera 3 personil inti. 3 pemain tersebut meliputi Emil Audero, Cremonese, Ole Romagnoli, Oxford United, dan Maarten Paes, FC Dallas. Di antara 3 nama itu, praktis hanya Maarten Paes yang sudah melangkah kecil menuju kesembuhan. Paes sebelumnya mengalami cedera hamstring sejak awal Agustus yang membuatnya absen dalam 7 laga FC Dallas. Dalam laga terbaru kontra Portland Timbers Minggu 28 September 2025 hari ini, sosok 27 tahun itu juga belum dimainkan. Meski begitu, kabar baik datang dari akun media sosial Dallas yang mengunggah keberadaan Paes dalam rombongan tandang. Itu berarti Paes sudah cukup fit untuk berlatih dan mengikuti agenda pertandingan, meski belum siap untuk bermain. Agenda pertandingan Dallas berikutnya tepat sebelum jeda internasional, yaitu melawan LA Galaxy pada 5 Oktober. Laga tersebut bisa dimanfaatkan Paes untuk mengoleksi jam terbang sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar lebih buruk datang dari Ole Romagnoli, striker timnas Indonesia yang merumput bersama Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Romagnoli mengalami cedera sejak mengikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia pada awal Juli lalu. 2,5 bulan menepi, penyerang 25 tahun itu sempat mengunggah momen berlatih mandiri bersama pelatih fisik Quentin Yakoba. Namun selama pihak Oxford belum melibatkannya dalam pertandingan, kondisi match fitness Romagnoli patut diragukan. Pada laga terbaru Oxford kontra Sheffield United Sabtu 27 September 2025 malam tadi, belum ada Romagnoli dalam skuad pertandingan. Masih ada 1 laga kontra QPR pada 2 Oktober mendatang sebelum Romagnoli berangkat memenuhi Garuda Calling. Satu kabar buruk terbaru datang dari kiper nomor 1 Garuda, Emil Audero Mulyadi. Kiper itu sedianya akan mengisi pos starter Cremonese melawan Como pada laga Serie A Italia malam tadi. Sayangnya sosok 28 tahun itu mengalami kram saat pemanasan sehingga pelatih Davide Nicola tak mau mengambil resiko. Laga kontra Inter Milan pekan depan akan menjadi kesempatan terakhir Emil membuktikan kesiapan fisiknya sebelum ajang timnas Indonesia di Arab Saudi. Jika benar Emil hanya mengalami kram, seharusnya ia sudah bisa bermain pekan depan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat pengakuan jika berhasil mengantarkan timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert mengaku akan mengikuti Tom Hai, yakni membuat tato di tubuhnya. Pengakuan itu diungkapkannya dalam acara podcast bersama jurnalis Belanda Neil Petersen di kanal YouTube The Highway. Di akhir sesi, Neil bertanya, apa yang akan dilakukan Kluivert jika berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Kluivert pun tersenyum sembari memikirkan jawaban yang tepat. Legenda sepak bola Belanda itu menjawab bahwa dirinya akan ikut merayakan kesuksesan tersebut bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir saya akan membiarkan orang-orang melakukan pekerjaan dan saya akan bergabung, ucap Kluivert dilansir dari kanal YouTube The Highway. Kemudian Neil menyampaikan bahwa Haye berniat untuk membuat tato di tubuhnya jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert pun juga tertarik bergabung dengan Haye untuk membuat tato. Kabar kurang menyenangkan datang dari kiper timnas Indonesia Emil Audero. Penjaga gawang Cremonese itu mengalami cedera otot saat melakukan pemanasan sebelum pertandingan Serie A kontra Como di Stadion Siniglia Sabtu 27 September 2025. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Audero yang seharusnya tampil sebagai starter pada laga spesial menghadapi klubnya, tiba-tiba menghentikan pemanasan karena merasakan masalah pada ototnya. Penjaga gawang kelahiran Mataram itu kemudian batal tampil dan digantikan oleh Marco Silvestri di bawah mister gawang Cremonese. Absensinya Audero menjadi kerugian besar bagi Cremonese. Sang kiper tengah berada dalam performa bagus, mencatatkan 2 clean sheet dari 4 laga Serie A musim ini. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuat Audero menjadi sosok penting dalam menjaga stabilitas pertahanan tim. Kekhawatiran timnas Indonesia, cedera ini juga memunculkan kekhawatiran besar di kubu timnas Indonesia. Audero merupakan pilihan utama Patrick Kluivert untuk mengawal gawang Garuda di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia masih memiliki Maarten Paes, tapi kondisi kiper FC Dallas itu juga belum fit 100% setelah 2 bulan absen karena cedera. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat pada Oktober mendatang, yakni Saudi Arabia dan Irak. Keduanya dikenal memiliki lini serang berbahaya, sehingga kehadiran kiper berpengalaman seperti Audero sangat dibutuhkan. Sejak meresmi membela Merah Putih, Audero langsung menjadi figur sentral di skuad Indonesia. Berbekal pengalaman panjang di Serie A, ia menghadirkan rasa percaya diri bagi barisan pertahanan. Kehilangan Audero dalam laga-laga penting tentu menjadi kerugian besar, apalagi di fase krusial menuju Piala Dunia. Hingga kini pihak Cremonese belum merilis detail kondisi Audero. Pemeriksaan medis lanjutan akan menentukan seberapa serius cedera yang dialami kiper 28 tahun tersebut. Publik sepak bola Indonesia kini menanti kabar terbaru dengan harapan Audero tidak mengalami cedera serius sehingga bisa kembali bugar tepat waktu dan memperkuat Garuda dalam laga berat melawan Saudi Arabia dan Irak.
Proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia memang bukan perkara mudah. Diperlukan alur yang panjang dan pembuktian yang kuat sebelum seseorang bisa secara resmi mengenakan seragam merah putih. Meskipun puluhan pesepak bola telah sukses melalui jalur ini, ternyata ada beberapa kisah yang diwarnai drama dan permasalahan pelik. Di antara sekian banyak nama, setidaknya ada 2 bintang timnas Indonesia yang prosesnya sempat tersendat dan penuh liku. Siapa saja mereka? Ezra Walian resmi menjadi WNI pada tahun 2017 dan langsung menjadi andalan timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games pada tahun yang sama. Namun sebuah masalah besar muncul 2 tahun kemudian saat ia akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. AFC secara tiba-tiba meminta dokumen pendukung proses naturalisasinya. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa Ezra pernah memperkuat timnas Belanda U17 di ajang resmi Piala Eropa 2014. Menurut regulasi FIFA, hal ini membuatnya tidak bisa berpindah asosiasi begitu saja. Akibatnya, Ezra sempat tidak bisa membela skuad Garuda Muda. Untungnya setelah melalui proses penantian dan pemenuhan syarat yang panjang, masalah tersebut akhirnya terselesaikan dan Ezra bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2021. Kisah yang tak kalah dramatis dialami oleh gelandang andalan Persib Bandung Mark Klok. Ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada 12 November 2020. Namun di tengah prosesnya sebuah kendala besar muncul. Pria kelahiran Amsterdam ini ternyata tidak mampu membuktikan secara dokumen bahwa ia memiliki garis keturunan Indonesia hingga level kakek nengen. Alhasil, meskipun sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, Mark Klok sempat tidak diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Ia harus melewati masa penantian selama 2 tahun sebelum akhirnya benar-benar bisa melakoni debutnya bersama skuad Garuda pada tahun 2022. Patrick Kluivert memanggil 3 kiper untuk berlaga pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Saudi Arabia pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Emil Audero Mulyadi, Hernando Ari, dan Martin Paes disiapkan untuk mengawal gawang timnas Indonesia menghadapi Saudi Arabia dan Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh. Namun kiper FC Dallas Martin Paes ini menimbulkan pertanyaan. Pasalnya kiper yang neneknya lahir di Pare, Kabupaten Kediri ini cukup lama tak berdiri di bawah Mister dalam 6 pertandingan FC Dallas di Liga MLS. Terakhir kali Martin Paes tampil ketika FC Dallas dikalahkan New York City 3-4 pada 26 Juli 2025 lalu. Setelah itu dia dikabarkan mengalami cedera. Soal Martin Paes, pelatih kiper timnas Indonesia tak mungkin panggil dia kalau masih cedera. Soal dia tidak main di FC Dallas, saya kira persaingan di klub pasti ketat. Apalagi pemain yang baru cedera setelah sembuh masih butuh waktu latihan intensif untuk mengembalikan performanya. Jadi soal Martin Paes tentu pelatih kiper timnas Indonesia yang paham. Mantan penjaga gawang timnas Indonesia era 80-an ini pernah mengalami masa sulit bersaing di bawah Mister. Waktu itu saya baru sembuh dari penyakitnya kuning. Secara fisik sudah siap main lagi. Tapi menurut pelatih saya harus pelan-pelan mengembalikan kebugaran dan feeling bermain. Jadi soal Martin Paes tentu pelatih kiper timnas Indonesia yang paham. Martin Paes sempat absen pada 2 laga internasional FIFA Matchday timnas Indonesia melawan Chinese Taipei dan Lebanon pada awal September lalu. Kembalinya sosok berusia 28 tahun ini pun menggeser posisi Nadio Argowinata. Hermansyah menilai komposisi 3 kiper timnas Indonesia ini yang terbaik, terutama figur Emil Audero yang tampil cemerlang di Cremonese di Serie A Italia. 4 pekan beruntun, kiper kelahiran Mataram NTB ini mencatat 3 kali kebocoran dengan 2 kali clean sheet. Klub ini pun belum terkalahkan dengan rekor 2 kemenangan dan 2 imbang. Untuk sementara, klub ini bertengger di peringkat ke-6 klasmen sementara. Emil Audero pilihan utama di putaran keempat nanti. Di FIFA Matchday dan Serie A, dia tampil bagus. Saya kira gawang Indonesia akan aman dikawal Emil Audero. 2 pekan lagi timnas Indonesia akan menghadapi Saudi Arabia pada laga pertama grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan meladeni tuan rumah Saudi Arabia di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda wajib siap tempur mengarahkan seluruh tenaga dan potensinya untuk mengamankan laga dengan kemenangan. Fase ini sangat krusial, hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert Marcelino Ferdinand yang sempat mencetak brace ke gawang Arab Saudi pada round 3 beberapa waktu lalu di bawah asuhan Shin Tae-yong, kini tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk melawan lawan yang sama di round 4. Tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8-14 Oktober mendatang, menurut pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini bukanlah kejutan. Kusnaini menilai hal itu justru menunjukkan bahwa Patrick Kluivert konsisten untuk meramu sekuat Garuda sehingga timnas Indonesia memiliki segudang taktik nantinya dalam menghadapi lawan. Seperti diketahui bahwa Patrick Kluivert sudah memilih dan memanggil 28 pemain untuk dibawa ke Arab Saudi melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini menghadapi tantangan besar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi sekuat raksasa Arab Saudi dan Irak. Dalam persaingan menuju starting 11, banyak pertanyaan muncul tentang strategi dan performa timnas Garuda.
Bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan, kita akan membahas seperti apa permainan yang harus ditampilkan oleh timnas. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengaku senang dan bangga kembali mendapatkan panggilan bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memanggil sebanyak 28 pemain untuk laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Maung Bandung tercatat sebagai klub yang paling banyak menyumbangkan pilarnya ke skuad Garuda. Total ada 4 pemain Persib Bandung yang mendapatkan kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert untuk berjuang di Arab Saudi pada 8-14 Oktober mendatang. Keempat pemain Persib yang mendapat panggilan bergabung dengan timnas Indonesia yakni Tom Hai, Eliano Rangers, Beckham Putra Nugraha, dan Mark Klok. Mark Klok mengaku siap untuk menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih timnas Indonesia dan akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya. Itu rasanya senang sekali, bangga. Saya selalu bicara saya mau main untuk negara dan saya siap, kata Mark Klok. Sebelumnya Mark Klok mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk 2 laga persahabatan di jeda internasional pada awal September 2025 melawan Taiwan dan Libanon. Bagi Mark Klok, pemanggilan untuk laga persahabatan internasional tersebut merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Sekarang dengan pelatih baru, semua percaya lagi dan kemarin FIFA Matchday saya buktikan, ucapnya. Ya, jadi secara keseluruhan banyak orang yang terkejut dengan nama-nama yang dipanggil ya. Tapi bagi saya yang mengejutkan itu hanya di lini depan dengan dipanggilnya kembali oleh Romani. Kalau pemain di posisi lain hampir semuanya tidak mengejutkan. Kata Kusnaini saat berbincang dengan Kompas TV Kamis 25 September 2025 malam, Kusnaini menilai hal itu justru menunjukkan bahwa Patrick Kluivert konsisten untuk meramu skuad Garuda, sehingga timnas Indonesia memiliki segudang taktik nantinya dalam menghadapi lawan. Menurut Kusnaini, tidak dipanggilnya Marcelino juga bukan kejutan. Itu malah menurut saya Kluivert itu konsisten dengan prinsip dia bahwa pemain timnas itu juga bisa menjadi pemain yang reguler bermain di klubnya. Jadi pemain yang tidak bisa bertahan jadi pemain utama di klubnya terancam tidak dipanggil, kata Kusnaini. Hal itu menurut Kusnaini contohnya sudah terlihat. Marcelino yang kesulitan mendapatkan tempat di Oxford dan sekarang masih berjuang di Tranchin, kemudian juga Pratama Arhan, begitu juga Asnawi, akhirnya tidak dipanggil, ujar Kusnaini. Yang mengejutkan menurut saya memang hanya Ole, karena Ole ini kan sebenarnya baru pulih dari cedera dan juga belum merasakan bermain di musim baru ini ya. Jadi itu satu-satunya kejutan, tapi bisa saya pahami mengapa Ole dipanggil. Ia menjelaskan pada uji coba laga timnas Indonesia saat jeda internasional, Kluivert sudah mencoba memainkan striker Mauro Zilchastra, Ramakan Santana serta Miliano Jonathans. Bahkan bermain dengan pola tanpa striker murni atau false nine ternyata tidak begitu efektif juga lini depan kita. Makanya mau tidak mau dia tidak punya pilihan, kecuali memanggil Ole yang memang sudah teruji produktivitasnya bersama timnas di beberapa laga sebelumnya. Karenanya kata Kusnaini, tidak ada yang mengejutkan dari 28 nama yang dipanggil Kluivert. Jadi saya pikir tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang mengejutkan dari pemanggilan ini, mungkin hanya kehadiran Ole yang betul-betul di luar dugaan. Kusnaini menduga Ole yang baru saja pulih dari cedera tidak disiapkan bermain 90 menit karena kondisinya belum 100%. Mungkin dia hanya disiapkan untuk bermain 15-30 menit, tapi diharapkan jumlah menit yang terbatas itu bisa memberi kesempatan dia berkontribusi. Karena itu pemain lain di posisi depan, entah itu Arat Mangoen, Mauro Zilchastra, Miliano atau Sananta, dengan adanya situasi seperti ini punya kesempatan bermain. Jadi saya pikir Kluivert sekarang sudah mendapat gambaran dari 2 uji coba terakhir, apa yang akan dilakukan untuk pertandingan besok menghadapi Arab Saudi dan Irak. Menurut Kusnaini, tampaknya Kluivert akan lebih fokus ke permainan dengan formasi 4 back di lini belakang. Kemudian ada 2 gelandang pivot di tengah, 3 pemain di belakang striker, dan 1 orang striker yang mungkin bisa juga nanti akan menjadi seorang false nine. Kusnaini menilai dari uji coba timnas Indonesia, Kluivert sudah sangat yakin bahwa formasi 4 pemain belakang sekarang sudah bisa dipatenkan untuk timnas senior. Karena sebelumnya dia kan banyak bermain dengan formasi 3 back tengah seperti di era SYT. Kemarin 2 uji coba menunjukkan bahwa formasi 4 back tengah sejajar ternyata bisa dimainkan juga. Di mana 2 back tengah kata Kusnaini ada pasangan Kevin Dix dan Yedi Idze atau Rizky Ridho dengan Jordi Amat. Itu cukup solid 2 pasangan ini. Kemudian di kiri dan kanannya ada beberapa pemain dicoba, ada Yakob Sayuri dan Sandy Walsh. Di kiri bahkan tidak selalu Verdang, sempat dimainkan Dean James, juga Shane Petinama. Semua menunjukkan kinerja yang bagus. Yang menarik kata Kusnaini, barangkali siapa yang akan dimainkan sebagai double pivot di lapangan tengah. Kita sudah tahu ada Joey Pelupesi dan Tom Hai yang merupakan pemain reguler di era SYT. Tapi melihat uji coba kemarin, kita melihat ada potensi juga memainkan Nathan Chuio dan Kelvin Verdang. Jadi ini memang banyak hal yang didapat dari 2 uji coba terakhir. Hal itulah menurut Kusnaini yang membuat Patrick Kluivert akhirnya yakin dengan pemain-pemain yang dipanggilnya saat ini untuk bentrok lawan Arab Saudi dan Irak. Meski begitu kata Kusnaini, ketiadaan Marcelino tetap sedikit berpengaruh. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Marcelino di 2 laga uji coba yang terakhir, Kluivert sudah mencoba memberi menit bermain. Walaupun di klubnya dia tidak banyak mendapat menit bermain,
Namun sayangnya memang kondisi atau performa Marcelino sedang agak menurun, sehingga akhirnya Kluivert tidak yakin bahwa dia bisa berkontribusi. Nah, yang menarik dalam 2 uji coba terakhir, posisi Marcelino itu sempat diisi oleh Eliano yang bermain di posisi nomor 10. Nah, ini saya pikir salah satu skenario yang disiapkan oleh Kluivert. Jadi memang Kluivert sudah bereksperimen di pertandingan uji coba terakhir melawan Lebanon dan Cina Taipei dengan memainkan pemain yang bisa mengisi peran Marcelino. Makanya ketika dia merasa sudah yakin ada yang bisa menggantikan, sekarang akhirnya Marcelino tidak dipanggil. Menurut Kusnaini, tidak dipanggilnya Marcelino bisa menjadi hal bagus juga. Pada laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain yang akan sering menjabat sebagai kapten tim Persib ini akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya dan membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Dan saya nanti di Saudi akan berusaha untuk membuktikan lagi. Tapi ini bukan untuk Mark Klok seorang atau untuk siapapun. Ini untuk negara dan untuk bikin sejarah yang besar di negara ini. Semua fokus ke sana, tegasnya. Sementara itu saat ini Mark Klok akan fokus dulu bersama Persib untuk menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-7 kompetisi BRI Super League 2025-2026. Pertandingan menghadapi Persita dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 27 September 2025. Setelah itu Mark Klok bersama rekan-rekannya akan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Bangkok United pada pertandingan tandang AFC Champions League 2 2025-2026 1 Oktober mendatang. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh menyambut antusias dengan pemanggilan pemain timnas untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert itu akan diperkuat 28 pemain. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, tergabung di grup B putaran keempat. Tim itu akan bersua Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober di Arab Saudi. Pemanggilan timnas Indonesia diumumkan di media sosial @timnasindonesia. Postingan itu sudah disukai 300.000 lebih pengguna Instagram dan ada berbagai reaksi di kolom komentar. Sandy pun turut meramaikan postingan tersebut dengan ciri khasnya. Hal itu menandakan dia sangat senang kembali dipercaya akan memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya modal cukup bagus untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu berkaca hasil mereka dalam FIFA Matchday karena menang 6-0 5 Oktober atas Taiwan dan imbang 0-0 melawan Lebanon pada 8 Oktober di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.